Udah siap disuntik? Siap, nggak takut? Tos dulu lah tuh. Nggak takut juga ini? Wih, berani ya. Mantap. Terus. 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 Vanilla tos. Tos. Vanilla pantas. Tos. Terus sama coklat jadi coklat. Aku sawo. Apa tuh Ustaz dengan biasa ini? Sesungguhnya manusia itu lemah dan memerlukan kekuatan, pengetahuan, lagi manusia yang bisa mengerti lebih banyak lagi. Panjang tuing, panjang tuing. Nah, dalam rangka
Ada lagi nanti November ya. Semangat Jaren.
murid kelas 1 dan kelas 5. Bulan ini bulan imunisasi anak sekolah. Agustus mulainya tanggal 9, kita sudah sampai tanggal 15 dilaksanakan di SDIT Al Muhsinin. Apa itu bulan imunisasi anak sekolah? Yaitu pertama yaitu imunisasi lanjutan yang pada saat imunisasi dasar sudah dilakukan pada saat bayi akan dilanjutkan pada anak sekolah. Kemudian apa penyakit-penyakit apa yang dapat dicegah dengan imunisasi dalam program dia? Pertama, imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Kemudian rubella untuk mencegah penyakit rubella. Kemudian difteri, tetanus neonatorium, dan yang terbaru adalah kanker leher rahim. Kanker leher rahim ini imunisasi antigen yang terbaru. Sebenarnya tidak baru, hanya sudah baru dimasukkan ke dalam bulan imunisasi nasional. Capaian indikator yang harus dicapai untuk setiap sekolah bahwa pastikan anak semua tervaksinasi ya, terutama anak kelas 1 dan kelas 5. Nah, di bulan ini nanti di bulan November anak kelas 1, 2 dan 5. Target pelaksanaan BIAS bukan saja hanya di sekolah, tapi anak-anak untuk yang tidak bersekolah juga di umur 7 sampai 11 bisa dilakukan vaksinasi. Caranya yaitu dengan kader mendata anak-anak yang tidak sekolah di umur 7 sampai 11 dan bisa dilakukan pelaksanaan vaksinasinya di posyandu atau di puskesmas. Boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu guru atau orang tua murid sekolah mendapatkan anak yang tidak sekolah di umur 7 sampai 11, silakan datang ke posyandu, ke sekolah atau ke puskesmas. Jadwalnya yaitu tadi sudah saya sebutkan, anak kelas 1 laki dan perempuan bulan Agustus ini, dan anak kelas 5 khusus untuk perempuan yaitu vaksin yang terbaru untuk mencegah kanker leher rahim yaitu vaksin HPV, Human Papilloma Virus. Sasarannya vaksin itu untuk Human Papilloma Virus khusus harus diberikan 2 kali dosis tahun ini dan tahun depan. Tapi untuk saat ini diperuntukkan untuk kelas 5 saja. Kenapa kelas 6 tidak diberikan? Karena kalau kelas 6 diberikan tahun ini berarti dia hanya cuma dapat 1 kali. Jadi catch up pemerintah kita mulai dari kelas 5 saja. Yang diharapkan nanti kelas 5 akan mendapatkan 2 kali di saat kelas 6 tahun depan. Jadi tahun 2023 ini sudah mulai secara nasional pemberian HPV diberikan pada anak usia 7 sampai 11 diberikan pada usia 11 tahun khusus untuk anak perempuan kelas 5 dan 6. Vaksin yang digunakannya yaitu vaksin HPV diberikannya ini ada contohnya Bu, diberikan untuk 1 anak 1 vial, diberikan untuk 1 anak 1 vial. Jadi ibu tidak usah khawatir kalau misalnya hari ini tidak bisa dapat vaksinasi, kita bisa langsung ke puskesmas. Kalau anaknya sakit bisa datang ke puskesmas, tidak menunggu harus ada sasaran banyak karena 1 vial untuk 1 anak. Jangka panjang yang dilakukan pencegahan vaksin ini yaitu menurunkan prevalensi itu kejadian kanker serviks. Kalau jangka pendeknya vaksinasi HPV ini untuk menurunkan angka kejadian kutil kelamin. Karena kenapa pemerintah sampai memberikan itu, karena datanya kejadiannya sudah semakin banyak dan diperkirakan sudah sampai ke anak umur 15 tahun sudah mulai banyak. Kalau ibu-ibu melihat grafiknya, grafik HPV itu banyak di usia 15 sampai 25 tahun. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa vaksinasi HPV diberikan kepada anak sekolah yang notabene anak sekolah belum melakukan hubungan seksual.
Karena di Indonesia angka kejadian kanker serviks cukup tinggi dan kematian utama pada kanker yang merupakan yang merupakan penyebab kematian utama pada perempuan yaitu kanker leher rahim. Adapun pasti pemberian vaksinasi ini selalu ada efek sampingnya Ibu Bapak. Efek sampingnya ada data memang ada, tapi tidak terlalu banyak. Hanya 0,0 sekian, tidak banyak angkanya. Yang banyak terjadi efek samping dari HPV itu demam setelah penyuntikan 2-3 hari akan hilang. Kemudian nyeri pada tempat penyuntikan. Kemudian kemerahan pada lokasi penyuntikan, dan ini semua efek samping itu akan hilang di 2-3 hari. Jadi ibu bapak jangan khawatir untuk memberikan suntikan pada anaknya HPV karena efek sampingnya memang ada, tapi kejadiannya sangat sedikit dan 2-3 hari akan hilang. Tidak ada yang membahayakan, semua kejadian pasca imunisasinya yang ringan-ringan saja. Jadi silakan ibu bapak orang tua yang kelas 5 dan kelas 1 untuk membawa anaknya bila jadwalnya belum pada hari ini di jadwal wilayah Kecamatan Cangkuang sampai tanggal 18. Silahkan kalau ibu bapak yang saat pelaksanaan tidak diberikan vaksin atau dalam keadaan sakit bisa bergabung ke sekolah yang mau melaksanakan vaksin atau datang ke Puskesmas Nagrag Kecamatan Cangkuang. Terima kasih, semoga informasi